Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, glory glory Manchester United. Van de Beek pakai nomor 34 di MU, keluarga Abdel Haq Nouri sangat bangga. Van de Beek memakai nomor punggung Abdel Haq Nouri di Manchester United. Ayah Nouri, Mohamed Nouri, mengaku sangat bangga mengetahui hal tersebut. Abdel Haq dan Van de Beek muncul bersama-sama dari Akademi Ajax dan masuk ke tim utama bersama-sama juga. Namun tragedi mengakhiri karir Nouri di 3 tahun yang lalu. Mantan rekan setim Van de Beek itu pingsan karena serangan jantung dalam pertandingan pramusim melawan Werder Bremen pada 2017. Ia menderita kerusakan otak yang parah dan permanen. Nouri baru bangun dari koma awal tahun ini, namun ia masih belum bisa berkomunikasi dengan baik dengan keluarganya. Abdel Haq dan Van de Beek masih bersahabat. Sebagai penghormatan kepada mantan bintang Ajax itu, gelandang baru setan merah itu memakai nomor punggung 34 di Old Trafford. Mohamed mengatakan dia tidak ragu-ragu mengizinkan Van de Beek memakai nomor tersebut ketika sang pemain meminta izin. Ia mengakui bahwa hal itu adalah sumber kebanggaan yang besar bagi keluarga Nouri. Meski Nouri masih belum bisa berkomunikasi melalui kata-kata, Mohamed mengatakan bahwa ekspresinya menjelaskan bahwa dia senang melihat temannya bergabung dengan Manchester United pada musim panas ini. Donny van de Beek datang ke Manchester United. Bagaimana nasib Scott McTominay? Kedatangan Donny van de Beek bisa menjadi kabar buruk bagi sejumlah pemain tengah Manchester United. Salah satunya adalah gelandang Scott McTominay yang tampil cukup bagus musim 2019-2020 lalu. Mantan pemain Manchester United Darren Fletcher menilai tidak perlu ada keraguan pada diri McTominay, walau pada akhir musim 2019-2020 jarang bermain. Pemain 23 tahun itu dianggap masih layak berada di skuad utama Manchester United. McTominay sempat menjadi andalan di awal musim saat Paul Pogba dan Nemanja Matic mengalami cedera. Namun pada periode Boxing Day, dia mengalami cedera dan saat sembuh kesulitan bersaing di tim utama. Scott McTominay harus bekerja ekstra pasca kedatangan Donny van de Beek. Namun di mata Fletcher, dia tetap pemain penting. Dia hanya butuh kesempatan untuk bisa membuktikan masih layak berada di tim utama United. Alexis Sanchez ungkap borok MU. Tidak ada kekeluargaan, menyesal sejak hari pertama. Alexis Sanchez telah pindah ke Inter Milan secara permanen beberapa waktu lalu, dan pemain 31 tahun tersebut langsung menyerang mantan klubnya. Dia menyesal pindah ke Old Trafford sejak hari pertama datang ke latihan. Alexis Sanchez terus merasa tidak nyaman berada di skuad United. Pemain asal Chile merasa tidak ada persatuan di skuad United. Mereka tidak menyatu sebagai tim, dan itu diperparah dengan sikap para mantan pemain. Alexis Sanchez mengaku tidak nyaman dengan lingkungan di Manchester United. Dia tidak merasa ada perasaan sebagai keluarga di tim. Sanchez merasa hal itu berdampak pada performanya di lapangan. Apalagi, dia selalu disalahkan ketika tim meraih hasil buruk. Kesempatan bermain di Man United dinilai sulit untuk diabaikan Sancho. Clinton Morrison ikut memberikan tanggapan soal rumor kepindahan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund menuju Manchester United. Pada bursa transfer musim panas 2020, ex-pemain tim nasional Republik Irlandia itu percaya bahwa Sancho tak akan mampu menolak godaan untuk bermain di Man United. Sebagaimana diketahui, Sancho memang berhasil menunjukkan performa luar biasa sejak melakoni debutnya bersama Dortmund. Bahkan pada musim 2019-2020 saja, Sancho berhasil menyumbangkan masing-masing 20 gol serta assist dan 44 dalam balutan seragam kuning milik kebanggaan Dortmund. Penampilan impresif yang ditunjukkan Sancho bersama Dortmund tersebut membuat namanya dilirik oleh sejumlah klub papan atas Eropa. Beberapa klub seperti Liverpool, Real Madrid, Juventus, dan Man United kabarnya kepincut dengan performa pemain berusia 20 tahun tersebut. Dan beberapa klub yang disebutkan di atas, hanya Man United yang benar-benar menunjukkan keseriusannya untuk meminang Sancho pada bursa transfer musim panas 2020. Bahkan Man United telah siap menggelontorkan dana besar untuk menggait Sancho. Akan tetapi dalam beberapa hari terakhir muncul kabar bahwa Sancho hampir dipastikan batal gabung Man United. Pasalnya manajemen setan merah tak kunjung melayangkan tawaran resmi dari tenggat waktu yang ditetapkan pihak Dortmund.
Kepastian Sancho bertahan sendiri sudah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Olahraga Dortmund, yakni Michael Zorc. Belum lama ini bahkan Sancho sendiri sudah menghadiri sesi latihan pramusim bersama De Bruyne. Meski begitu, Morrison masih ragu soal rumor kepindahan Sancho ke Manchester United benar-benar batal terrealisasi pada musim panas ini. Pasalnya Morrison cukup yakin bahwa Sancho sendiri sebenarnya sangat berhasrat untuk bisa pindah ke Man United secepatnya. Real Madrid lebih suka melepaskan Reguilon ke MU ketimbang Sevilla. Ini dikarenakan tim asal Andalusia itu hanya ingin meminjam Reguilon di musim 2020-2021, sementara Madrid ingin menjualnya. MU di lain pihak siap membeli jasa sang bek, sehingga Madrid lebih condong melepaskannya ke MU. Menurut laporan tersebut, Real Madrid juga sudah menetapkan mahar transfer Reguilon di musim panas ini. Mereka menginginkan bayaran sekitar 25 juta euro untuk sang bek, di mana mereka menilai harga itu layak mengingat Reguilon tampil apik di Sevilla musim lalu. MU dikabarkan tidak keberatan dengan mahar tersebut dan siap bernegosiasi dengan Madrid dalam waktu dekat ini. Gabung MU atau Liverpool? Thiago Alcantara telah menyatakan hasratnya untuk pergi dari Bayern Munchen usai musim 2019-2020 berakhir. Meski masih terikat kontrak hingga akhir 2021, tekad Thiago Alcantara sudah bulat dan menolak perpanjangan kontrak dari Bayern Munchen. Jika pergi dari Allianz Arena, Thiago Alcantara sudah dinanti-nanti juara Liga Inggris musim lalu, Liverpool. Liverpool memang santer dikaitkan dengan gelandang asal Spanyol tersebut dalam 2 bulan terakhir. Thiago sendiri bahkan sudah membahas kepindahannya menuju Anfield dengan Jurgen Klopp. Namun keengganan The Reds memenuhi tuntunan Munchen senilai 30 juta euro membuat kepindahannya masih tertunda. Kini Man United juga disebut-sebut turut memburunya pada bursa transfer musim panas 2020. Manchester United memang sudah kagum sejak lama, yakni 7 tahun silam sebelum merapat ke Munchen. Berbicara setelah hasil imbang 1-1 antara Spanyol melawan Jerman di UEFA National League, Thiago mengatakan dia fokus pada pertandingan berikutnya melawan Ukraina dan Munchen adalah rumahnya. Ketika ditanya apakah dia telah memutuskan pilihan antara Liverpool dan Manchester United, dia hanya menjawab dengan senyuman sebelum mengatakan ciao dan berjalan pergi. Thiago berharap untuk meninggalkan Allianz Arena musim panas tahun ini dan kemungkinan akan ada pergerakan di masa depannya setelah pertandingan Spanyol melawan Ukraina pada hari Minggu. Jurgen Klopp telah diberitahu bahwa dia harus menjual pemain sebelum dapat membeli pemain baru lagi. Dan kepergian Georginio Wijnaldum ke Barcelona dapat memungkinkan keinginannya untuk menandatangani Thiago. Manchester United pertimbangkan boyong N'Golo Kante. Manchester United dikabarkan bersedia menampung N'Golo Kante andai Chelsea berhasil mendapatkan incarannya. Seperti diketahui, masa depan N'Golo Kante saat ini terancam di Chelsea. Hal ini tak lepas Frank Lampard terus mendatangkan pemain anyar ke Stamford Bridge. Bahkan bisa dibilang mereka adalah tim papan atas Liga Inggris yang paling sibuk di bursa transfer saat ini. Kendati sejumlah bidikan berhasil didatangkan, namun Chelsea masih ingin memboyong pemain baru lagi. Selain Kai Havertz, mereka akan terus mengejar tanda tangan Declan Rice yang kini bermain untuk West Ham United. Bahkan andai mereka sukses membawa kembali jebolan Akademi The Blues itu, maka peluang Kante untuk hengkang terbuka lebar. Menurut laporan Daily Mail, Manchester United siap mendatangkan sang pemain ke Old Trafford jika Chelsea sudah berhasil mendapatkan bidikannya. Dalam laporan itu, Ole Gunnar Solskjaer sangat mengaguminya dan ingin sekali menggayatnya, meski mereka sudah baru saja mendapatkan tanda tangan Donny van de Beek dari Ajax Amsterdam. Pelatih asal Norwegia tersebut kabarnya ingin sekali memperbaiki area lini tengahnya, bahkan agar memuluskan mendaratkan N'Golo Kante. Kubu Setan Merah bersedia untuk melepas Jesse Lingard dan Andreas Pereira. Sementara jika sang pemain resmi bergabung ke Manchester United, tentu saja akan menjadi tambahan bagus untuk lini tengah MU. Apalagi pemain bola asal Prancis itu memiliki pengalaman yang bagus bersama Leicester City dan Chelsea, di mana dengan menjuarai 2 trofi Liga Inggris secara beruntun. Bersama Chelsea, N'Golo Kante telah bermain dalam 170 pertandingan dan membukukan 11 gol. 22 diantaranya tampil di musim kemarin.